Ke informasi lain, 25 orang jemaah umroh asal Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara dipulangkan ke Bandara Kuala Namu, Deli Serdang. Sebelumnya mereka sempat terlantar di Bandara Internasional Changi, Singapura selama 4 hari. Suasana haru dan histeris menyelimuti kedatangan ke-25 jemaah yang gagal menjalankan ibadah umroh ke Tanah Suci. Bahkan beberapa di antaranya dalam kondisi lemas dan sebagian lainnya mengeluhkan sakit. Dan sampai saat ini belum ada penjelasan ataupun keterangan lebih lanjut dari pihak travel. Sementara itu pihak Kanwil Kementerian Agama Sumatera Utara telah memberikan sanksi berat kepada pihak travel Karunia Janaah Firdaus karena membatalkan pemberangkatan ke Tanah Suci dan sempat menelantarkan jemaah. Pemirsa, 25 orang jemaah umroh asal Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara dipulangkan ke Bandara Kuala Namu, Deli Serdang. Dan sebelumnya mereka ini sempat terlantar di Bandara Internasional Changi, Singapura selama 4 hari. Lalu seperti apa ceritanya hingga mereka bisa terlantar, dan kami sekarang sudah terhubung dengan Burhanuddin Nasution. Ini merupakan salah satu korban. Selamat siang Pak Burhanuddin. Siang Pak Ilyas. Ya, Pak Burhanuddin, kita ingin mendengar lebih lengkap begitu ya, bagaimana kemudian Pak Burhanuddin dan jamaah lain ini bisa terlantar di sana. Apa yang terjadi sebenarnya, Pak? Oke, begini Pak ya, informasi yang kami terima jauh-jauh hari sebelum keberangkatan, harusnya kami berangkat di hari Selasa tanggal 8 Pak. Pagi sudah standby di Bandara Kuala Namu, Medan. Ya. Nah, jadi setelah kami tunggu pagi di hari Selasa tidak ada informasi selanjutnya dari pihak travel. Sehingga kami jumpai keterangan dari pihak travel, penerbangan kami sempat delay karena kehabisan tiket. Jadi kami akan berangkat di jam 8 malam, rutenya pun sudah dirubah. Berangkat transit nanti ke Singapura dan transit lagi nanti ke Bahrain. Setelah ke Bahrain nanti baru ke Jeddah. Oke. Seperti itu Pak. Tapi sebelumnya transitnya di mana yang diinfokan? Transitnya di Singapura Pak. Tapi di kesepakatan kami pertama itu seharusnya dari Kuala Namu langsung ke Jeddah. Oke. Nah, tidak ada transit. Oh, oke. Direct flight begitu ya, langsung dari Kuala Namu ke Jeddah begitu. Tapi kemudian tiba-tiba ada Pak, 2 kali transit yang terjadi begitu. Ini ditanyakan tidak alasannya kenapa? Alasannya pertama tiket langsung dari Kuala Namu sampai ke Jeddah tidak ada, sudah habis. Kemudian kami dikasih pilihan, kita akan bisa berangkat, tapi kita harus transit dari Singapura dan transit lagi nanti ke Bahrain. Dari Bahrain baru ke Jeddah. Seperti itu Pak. Dan yang 35 jamaah ini tidak bisa langsung sekali berangkat. Kita harus ada 2 penerbangan. Penerbangan yang pertama, di informasi yang kami terima itu seharusnya 28 orang. Dengan harus didampingi pihak travel. Dan di jam 8 malam kami bersiap-siap menuju Bandara Kuala Namu sampai ke Singapura. Seharusnya ditemani pihak travel, dan ternyata kami cuma 25 orang Pak yang diberangkatkan, dan pihak travel tidak ada ikut bersama kami. Dengan janji mereka, cuma berapa jam kami menunggu di Singapura, dan mereka akan menyusul jemaah yang tinggal di Medan ke Singapura. Dan sampai 4 hari kami menunggu, tidak ada keberangkatan jemaah umroh yang tinggal di Medan ke Singapura Pak. Lalu kemudian setelah 4 hari di sana ada kabar begitu ya untuk dipulangkan. Ini yang memulangkan Bapak dan jemaah lain ini siapa? Yang pulangkan kami travel juga Pak. Setelah kami bermohon dan minta tolong,
kepada saudara kami yang ada di daerah supaya kami dibantu dan dijumpai untuk sama pihak travel agar segera kami dipulangkan ke Indonesia. Karena di sana kami sangat kasihan dengan keberadaan kami, Pak. 4 hari dilantarkan 4 hari di sana, Pak. Makan tidak terurus dan tempat tidur kami pun tidak terurus. Seperti itu. Akhirnya dengan kondisi seperti itu kami tidak tahan, sudah lemah. Bahkan di antara jamaah kami itu banyak yang sudah tua, Pak. Oke, sekarang Pak Burhanuddin di mana? Dan jamaah lainnya apakah masih di bandara atau sudah kembali ke rumah? Di Kuala Namu, Pak. Masih di Kuala Namu di Hotel Wing. Ini atas keputusan siapa? Pihak travel atau jemaah pihak saja? Travel. Pihak travel memang Pihak menyuruh travel. untuk menunggu di sana? Iya, menunggu di sana, Pak. Oke, baik. Saya ke Pak Khairul Anwar, kita juga sudah terhubung dengan Pak Khairul Anwar yang merupakan penyidik Kanwil Kemenak Sumatera Utara. Pak Khairul, ini kasus saya pikir atau kita melihat ini tidak sekali ini terjadi, sudah sering terulang. Kemudian bagaimana Kanwil Kemenak khususnya di Provinsi Sumatera Utara ini melihat kasus ini, apa yang salah dengan peristiwa ini, Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara turut prihatin atas kejadian yang menimpa oleh saudara-saudara kita jemaah umroh asal Kabupaten Padang Lawas, di mana gagal berangkat untuk menunaikan ibadah umroh ke Tanah Suci. Tentunya di sini penekanan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara bersama dengan Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh, kiranya penyelesaian daripada penelantaran jemaah umroh asal Kabupaten Padang Lawas agar diselesaikan dan penanganannya harus yang terbaik. Jadi untuk kasus tentunya ini menjadi atensi yang sangat-sangat kami perhatikan, dan kepada jemaah tentunya kami telah berkoordinasi dengan pihak penyelenggara haji dan umroh, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Pusat, di mana telah diberikan sanksi tegas berupa pemblokiran akun Sisko Patuh dari pihak travel yang bersangkutan. Ini travelnya resmi atau tidak sih, Pak? Karena gini, kalau ini tidak resmi ini juga akan berdampak juga kepada korban-korban yang menuntut uangnya dikembalikan begitu. Iya, jadi kami sampaikan bahwa travel daripada PPIU Karunia Jannah Firdaus adalah resmi terdaftar di Kementerian Agama. Jadi karena resmi terdaftar di Kementerian Agama, kita bisa mengambil tindakan cepat. Dalam hal ini kita telah memblokir akun Sisko Patuh daripada travel tersebut. Sehingga untuk kemudian harinya travel tersebut tidak bisa memberangkatkan jemaah umroh lagi sebelum penyelesaian kasus ini terselesaikan dengan baik. Pak Khairul, kita juga ingin bertanya, apakah ada maladministrasi atau kekurangan dana kah, atau dana jemaah ini dipakai oleh pihak travel, atau memang ada prosedur atau cacat prosedur yang terjadi? Investigasi yang Anda dapatkan seperti apa? Baik, dalam hal klarifikasi dan memintai keterangan, begitu informasi kami terima, yaitu lewat media massa ataupun media sosial, terutama dari TV One yang pada saat itu memberitakan informasi penelantaran jemaah, kami turun langsung. Sangat-sangat atensi dari pimpinan kita juga agar diselesaikan dengan baik. Jadi kita telah meminta keterangan kepada pihak travel dan mencari dan menggali permasalahan yang ada. Baik, kita temukan di sini bahwa mal ataupun kesalahan yang utama yang terjadi dari pihak travel adalah tidak sanggupnya pihak travel memenuhi keseluruhan tiket. Tiket itu kan harusnya kan PP. Tiket pulang, tiket pergi, tiket pulang. Jadi dalam hal ini keseluruhan tiket itu belum terpenuhi. Jadi tidak adanya tiket yang untuk keberangkatan mengakibatkan jemaah umroh asal Kabupaten Padang Lawas gagal berangkat. Baik, terakhir saya ke Pak Burhanuddin, tuntutannya apa, Pak? Apakah kemudian duitnya akan minta dikembalikan? Harapan kami, Pak, dari semua jemaah, uang kami itu agar segera dikembalikan, Pak, 100%.
Dan kami sudah mediasi sama pihak travel dan difasilitasi oleh Pak Kemenak dari provinsi dan sudah ada titik temu. Uang itu akan dikembalikan secepatnya kepada rekening kami masing-masing. Dan pihak travel menunggu dalam 2 hari ke depan supaya secepatnya ditransfer ke rekening kami masing-masing. Ya, baik Pak Burhanuddin, terima kasih. Pak Khairul juga terima kasih sudah mengkonfirmasi terkait dengan penelantaran 25 jemaah umroh ini. Terima kasih. Boleh ditambahkan sedikit? Ya, silakan Pak. Baik, melanjuti dari pembicaraan Pak Burhanuddin bahwa benar bahwa kita telah memediasi daripada pertemuan pihak travel dengan pihak jemaah. Telah disepakati, alhamdulillah di sini ada itikat baik daripada travel KZF di mana mereka bertanggung jawab penuh dalam hal ini mensepakati untuk mengembalikan utuh setoran jemaah. Jadi ini kita syukuri bersama. Dan kedepannya kita berharap agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Khairul dan juga Pak Burhanuddin. Sekali lagi mudah-mudahan tidak kejadian lagi ya peristiwa-peristiwa seperti ini dan pengawasannya juga akan semakin lebih ketat. Terima kasih dari Deli Serdang, Sumatera Utara.